haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alim ulama yang kita muliakan, ada Uswanang Asmuni. Nah, ini aja orang guru danau dah. Tapi kalah terkenal aja lawan almarhum kayak guru danau. Tapi ngaresiden sama Asmuni aja. Iyalah. Kemudian guru Haji Udin dan guru Haji Ambar dan lain-lain. Tuan rumah sekeluarga kita doakan selalu sehat walafiat, diberkahi, dilindungi dunia akhirat, dikabulkan segala hajat dunia dan akhirat, dan dirindui Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada majelis Hayyul Qulub, yaitu ini adalah pengajian kedua pada kitab Futuhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kitab Futuhul Ghaib adalah di antara kitab yang penting, bahkan sangat-sangat penting bagi kita selaku orang jaba atau selaku murid, mendengarkan daripada nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana beliau telah terbukti dalam manaqibnya, yaitu memberikan nasihat dan membuat taubat banyak kalangan, dari perampok, dari berbagai latar belakang lah, dengan nasihat-nasihat yang sederhana tetapi cukup mengena. Ada yaitu makalah kedua, al-maqalatus tsaniyah fit tawasi bil khair, pada memberikan nasihat dengan kebaikan. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa radahu, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ittabi'u wa la tabtadi'u. Artinya ikutilah ajaran Nabi, sunnah Nabi, dan jangan berbuat bid'ah. Dan jangan berbuat bid'ah. Salah satu bid'ah yang banyak di tengah kita yaitu mencium kubur ulama. Maka Datuk Kelampayan mengatakan dalam kitab Sabilul Muhtadin, Kitabul Janais, dan makruh lagi bid'ah mencium suatu bagian daripada kubur aulia dan ulama. Jadi kita mengagumi, mencintai, tapi tetap di dalam tuntunan. Jangan melebihi dari tuntunan yang telah ada. Demikian juga yaitu arisan kematian. Nah, ini banyak sekali di masyarakat kita dan itu dianggap bagus. Bujur aja bagus, tapi jangan berduitan. Nah, nanti kita jelaskan. Kemudian ketiga, misalnya bid'ah ini juga dalam Sabilul Muhtadin, yaitu pihak keluarga mayit menyediakan makanan untuk orang yang datang. Nang bujur itu yaitu nang datang ini membawa beres atau membuat nasi nang sudah masak, wan daging-dagingnya bagus lagi, wan makanan. Bukan keluarga mayit ini yang menyiapkan makanan. Nah, pada hal yang masalah yang kedua tadi, masalah arisan kematian tadi, kalimat dalam Sabilul Muhtadin adalah
tiada disunatkan menyiapkan kain kafan kesan kita hendak mati, kecuali kain kafan itu didapatkan dari taubat orang yang soleh. Nah, baju kita berbaiat misalnya, atau baju tuan guru, asal jangan baju ulun habis kena baju nih. Nah, karena ulun kata tuan guru, jadi baju tuan guru aja. Nah, maka dalam kitab, kalau tidak salah yaitu Majmu' karangan Imam Nawawi, yaitu berkata Imam Soimuri bahwa menyiapkan kapan untuk kita mati, kena belaku mati, jadi ada kapannya sudah bungkus di kain kapan itu aja kok. Maka itu kada dianjurkan, karena itu nanti dihisap. Nah, maka kalau kita mati, paling baik itu yaitu bahwa kain kafan kita tuh dari duit si mayit, bukan dari keluarganya, apalagi dari rukun kematian, apalagi dari anggaran pemerintah. Nah, misalnya ujar keluarganya, aduh sah duit abah, duitku aja guys, nukar kafan dan penyelenggaraan jenazah ini, maka itu kada bagus, karena ada minnah, ada jasa, karena disambat, si Dento atau inya tuh mulai balik sampai mati ya aku aja menanggung aja, nah kan bagus kan, apalagi dari duit arisan. Nah, kenapa? Ini bukan tentang arisannya, tapi duit arisan. Umumnya di masyarakat kita itu membentuk arisan kematian. Ada dalilnya kada ada. Di kitab mana ada dalilnya? Apakah Rasulullah pernah membentuk arisan kematian? Arisan atau irkaim, rukun kematian. Kada ada di zaman Nabi, maka itu bid'ah. Nah, kemudian ada juga di zaman sahabat, ada juga di zaman ulama-ulama dahulu seperti Datuk Kalampayan, adakah yang menyarankan membentuk irkaim, rukun kematian, dan bahkan berzikiran 7 laksa tiap malam, berkumpulan bayar 2.000. Nah, bayar 2.000 ini kada dianjurkan. Gesan ngarannya penyelenggaraan jenazah. Lalu bila ada yang mati bayar 2.000 juga. Nah, ini kalau rukun kematiannya bagus, bayarannya ini kada bagus. Nah, coba didengarkan yang baik, jangan di skip sampai video ini selesai. Kenapa jadi bayarannya kada bagus rukun kematian ini? Mati dan dibungkus dengan kain kafan itu adalah LPG terakhir dalam hidup kita, yaitu laporan pertanggungjawaban terakhir kita dari halus dari balik sudah dicatat, dan kita mempertanggungjawabkan apa yang kita peroleh dan kita belanjakan. Maka terakhir dalam kematian kita, biaya proses penyelenggaraan kematian kita itu termasuk dalam LPG, itu laporan pertanggungjawaban. Terakhir kita membuat atau dibuatkan laporan pertanggungjawaban itu adalah benda yang kita gunakan di dalam kematian kita dan benda yang kita gunakan untuk kain kafan kita. Nah, uraiannya adalah misalnya kita mati, kita dibantu dari rukun kematian 2 juta rupiah. Ulun mau uraikan lah, misalnya ulun mati, karena ulun ini anggota RKM, maka ulun matinya ulun ini dibantu 2 juta rupiah.
pertanyaannya, anggota RKM misalnya 2000, ada duit maling di situ, minta maaf Bang lah, ada duit orang merampok, ada duit orang memalak. Duit inilah yang dibawa oleh mati kita dan kita pertanggungjawabkan di dalam LPG terakhir. Jadi, nah, maka itulah sepaling utama kita bawa dalam mati. Dan kain membungkus akan batang tubuh kita pada mati itu, yaitu dari duit kita sendiri yang halal. Kadang-kadang campuran ini itu ibaratnya itu, karena ya LPG itu terakhir. Misalnya penggantian presiden, kan dia melaporkan LPG, lembaga laporan pertanggungjawaban periode terakhir. Kita sepanjang hidup misalnya 60 tahun. Lalu terakhir hidup kita dibalut dengan kain kafan, di mana kain kafan itu hasil dari rukun kematian, dan di dalam rukun kematian itu ada 2000 orang atau 1000 orang. Saya hitung 2000. Ini ada nang duit entah berentah, kita kadang menuduh orang, kadang malah menuduh orang. Padahal itu LPG terakhir ibaratnya. Maka itulah ujar Imam Nawawi tadi dari Imam As-Saimuri, dan itu ulun hanya menerjemahkan atau menjelaskan dari Babul Janais di dalam kitab Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin dikarang oleh ulama besar kita, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, ini satu hal. Contoh bid'ah ini tadi mencium-cium sesuatu dari kubur wali, pagarnya atau nisannya. Itu ujar datu kalampayan, makruh dan bid'ah. Nah, ini mah aja menyampaikan aja. Cari kitabnya ada. Juz 2 Sabilul Muhtadin, Babul Janais. Kemudian lagi makruh dan bid'ah juga, kita makan di orang mati. Nang bujur itu kita bawa nasi ke situ, bawa wadai, kada kita makan di situ, kasihan orang bujur juga kan. Dan itu jelas hadisnya dan uraian datu kalampayannya dalam Sabilul Muhtadin itu jelas. Jadi menyarui orang makruh, umpat saruan kita di aruhan orang mati itu juga makruh. Itu bila tidak ada anak yatim. Bila ada anak yatim haram enggak? Karena itu hak anak yatim dari ahli waris. Nah, jadi bukan melarang kada yang baik itu bawa beres ke situ. Siapa berasa setengah kilo atau sekilo atau gula. Nah, jadi sekampungan nih ada orang mati bawa beres. Mularan nih tuh seminggu ada nongkar beres, ya kan? Nah, itu diarwahkan. Makanya hendaknya kita membuat budaya baru. Dan itu penjelasannya dalam Sabilul Muhtadin, bukan yang orang Turki atau orang Arab atau orang dari orang kita Banjar juga. Ulama atau tokoh kita Banjar, yaitu Datuk Kalampayan. Nah, ini kan apa ngarnya petunjuk aja kita, petunjuk. Jangan kita tersalah hidup, apalagi yang bagian terakhir daripada hidup kita. Nah, itu mencontohkan bid'ah banyak kan. Nah, dari Datuk Kalampayan. Ketiga, yaitu contoh bid'ah tadi, yaitu menyiapkan kain kapan. Belum kita mati menyiapkan kain kapan udah. Nah, ini ada juga sunnahnya, anjurannya. Karena itu dihisap kan. Yaitu belanja kita lagi kita hidup. Masalah itu, kamu nukar kain kapan, duitnya dari mana? Di mana menukarnya? Nah, macam-macam itu aja termasuk bagian dari hisap ibaratnya. Maka kalau kita berkain kapan dari
duit RKM 2 juta. Sementara duit RKM itu ada dari bunga bank, ada dari judi, nah banyak orang kan, ada dari merampok, ada dari mencuri, ngarannya terciduk. Nah, apa kabar? Makanya kain kapan kita, kain kapan nih terciduk kita oleh KPK ibaratnya kan. Barang buktinya ada. Ini macam-macam duit anu nih di kain kapan kita nih. Di kain kapan. Jadi bujur juga ajar kita masuk akal oleh. Bila nang kain kapan hawa nong kematiannya anggaplah 2 juta ibaratnya kan. Duit kita aja, duit pribadi artinya nang halal. Mau disiapkan boleh aja kain kafan dan biaya kematian kita ini, tapi dari duit yang kada syubhat ibaratnya. Duit kita mencangkul kah, lain duit membangkit tampirai orang. Ini betul salah. Nah ini minta maaf, membuka sudut pandang, membuka cakrawala kita di dalam beragama. Nang parah lagi selain RKM ini, yaitu berzikiran 7 laksa itu. Zikir 7 laksa itu bujur aja, ada baiknya, ada dalilnya, bahkan ada sanadnya. Tapi masalah yang ada adalah barang siapa kada 4 anggota RKM dan kada bayar 2.000 atau 3 kali kada bayar maka dikeluarkan dari anggota. Matinya padahal di higa rumah ketua RKM kada ditanya kayak kada Islam tuh. Ya boleh. Dan itu fakta. Siapa kada 4 RKM maka kada didatangi, kada diurus. Orang kadang 2.000 ini kada ada juga duitnya. Apalagi ada mati 5 sekong 10.000. Jadi maka peraturannya bila kada 4 RKM atau berapa kali kada bayar dikeluarkan dari anggota RKM. Nah, maka ada memang itu beberapa kejadian tidak kita sebutkan di mana daerahnya kan kena saya orang kita. Nah, kada kita sebutkan daerahnya. Jadi si Din itu mati persis di belakang rumah tuan gurunya ketua RKM nang zikiran 7 laksa nih, persis kada jauh di belakang tuan gurunya, kada heran nih. Kenapa? Kada masuk anggota, padahal Islam, orang Islam. Nah inilah, jadi melakukan sesuatu yang tuntunannya itu kada jelas. Ini contoh aja. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti tuntunan yang sudah ada dan jangan membuat bid'ah. Bid'ah sesuatu yang kada ada tuntunannya. Kemudian wa ati'u wa la tamruqu. Dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melanggar. Nah, jangan keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling bagus hidup ini ada bimbingan. Jika kita kada ada bimbingan, maka hidup kita ini terumbang-ambing. Ujar si A kayak ini, ujar si B kayak ini. Ah, kada jelas. Kada ada bimbingan tadi itu. Wa wahidu wa la tusyriku. Wahidu artinya tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau sekutukan termasuk dengan diri kita. Nah, jangan engkau sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini al-alim, al-allamah, al-bahrul fahamah Junaidi. Jangan engkau sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun termasuk dengan diri kita. Jadi kita tulus saja lillahi ta'ala aja. Kada usah nang
Apa ibaratnya? Karena apabila kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka kada dihargai orang, ada Allah taala yang menghargai. Kada dipuji orang, ada Allah taala yang memuji. Nah, wa nazzihul haqqa wa la tattahimu, dan bersihkan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangannya, dari kekurangan. Wala tattahimu, jangan engkau tuhmah sesuatu yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah tahu wajar. Nah, Allah kada peduli juga. Nah, ini putus asa karena wasaddiqu wala tasyukku, benarkanlah dan jangan engkau ragu. Wasbiru wala tajza'u, sabarlah jangan keluh kesah. Nah, keluh kesah kada akan menghentikan daripada penderitaan. Maka penderitaan hidup ini biasa. Karena orang yang kada menderita itu orang kada hidup. Selama hidup pasti ada penderitaan. Minimal diigut nyamuk atau diigut saling bada. Nah, jadi jangan kita merasa kada dipedulikan oleh Allah Ta'ala. Jangan kita merasa tidak dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa berkeluh kesah. Wala tajza'u. Jangan berkeluh kesah. Karena keluh kesah ini hanya membuat diri kita semakin mundur. Semakin mundur. Sama bisa sarik. Nah, kalau kesah ini akhirnya bisa sarik. Nah, jadi kada membuat masalah itu selesai. Kada membuat sedih atau pedih itu berganti dengan keceriaan. Jadi kalau kita dapat masalah, kalau kita sedih, kalau kita pedih, jangan berkeluh kesah. Kita cari sesuatu yang dapat membahagiakan diri kita. Karena diri kita ini layak untuk bahagia, tidak layak untuk bersedih. Nah, jika kada bahagia juga, angkat senjata. Kemana kamu unjun itu? Kada ada anaknya. Asal jangan ditulisi orang di lerang mancing. Soalnya dasar kada bewak. Berukuk menurut dokter kada baik. Tapi jika berukuk itu bahagian dari mendamaikan diri dari tidak berkeluh kesah, maka bisa wajib hukumnya. Dalil bagi nang berukuk, tapi nang berukuk ini mendalilkan daripada keluh kesah lebih baik berukuk. Bujur aja itu. Ada paninian 92 umur berukuk aja. Ada mati-mati. Dokter nang menasihati mati udah. Han, baik juga berukuk nih sekalinya. Bagi nang berukuk, nang kada berukuk haramnya berukuk. Soalnya kada berukuk kan. Jadi rukuk mengandung 5 hukum. Ada haram, makruh, tahu apa sunat, ada wajib, ada juga. Kalau kada berukuk mati ya, baik berukuk kan. Dalam hal ini kalau kada berukuk keluh kesah, anggaplah berukuk makruh. Berukuk makruh pada dasar hukum pertamanya. Berukuk makruh. Tapi supaya kada keluh kesah lalu kita berukuk wajib jadi. Karena kalau keluh kesah ini kada ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, batal lagi. Apalagi rukunya sicing ulang. Harap lagi itu sempurna lah ya. Nah, ruku ada aja menambah keluh kesah. Surya 16.
Maka sudah kalau kesah dapatnya surya 16 mau maginannya. Jadi ibarat makruh tuh naik level menjadi haram itu. Bagi nang kada beroko surya 16 kecuali usun hajadul ya. Itu hukum khusus pribadi berdua. Yang lainnya kada beli umpat. Sunnah dasar bujur. Guring jangan sebelah kiri. Ada kawan hanyar mati. Hampir kan ada penyakitnya. Cuma guring sebelah kiri. Adalah Nabi, sunnah Nabi guring sebelah kanan. Guring sebelah kanan ini terpanjang umur. Mun guring sebelah kiri itu masalahnya adalah mati mendadak. Mati mendadaknya, kada ketahuan timbul mati. Jadi itu akibat dari menyalahi sunnah. Jadi sunnah Nabi ini jangan dihuruf-hurufi. Walau kita kada masuk akal belum, napa ya guring sebelah kanan terserah wah anak guring kanan ke kiri kah? Anak pejungging kah? Anak boti lantang, boti harap kah? Bujur aja. Sunnah Nabi itu pasti lebih bujur. Memang bujur kita juga nang guring. Anak pejungging nggak guring. Ada juga. Anak behunggangan nggak situ guring. Kada salah, kada haram maksudnya. Cuma sunnah Nabi tetap lebih bujur pasti. Karena medis menyatakan bahwa guring ke sebelah kiri ini menghimpit ke jantung. Walau kada guring mati, mau kenapa jantung terhimpit saat kita guring nih. Apalagi berat badan 200 kilo. Guring sebelah kiri pulang guring. Salah jur. Jadi kada salah kan ya sunnah Nabi itu dasar bujur. Makanya menyaguring ke sebelah kanan. Nah, nang guring lawasnya jangan juga awal guring sebelah kanan. Itu kan paling sebelah kiri. Ini setengah hati mengamalkan sunnah Nabi. Aku asal sunnah Nabi hajar bahiring kanan. Itu kena ke kiri lagi. Kenapa? Bini sebelah kiri. Ada juga. Jadi mengamalkan sunnah Nabi itu dari dalam hati kita. Mengakui akan bujurnya sunnah Nabi ini. Akan bujurnya sunnah Nabi. Nah, termasuk bid'ah juga yaitu berobat kimia. Ada depang di kitab Ulun Jawa ini mendahkan. Berobat kimia ini bid'ah. Kenapa? Zaman Nabi tidak itu. Nang paracetamol ada zaman Nabi bid'ah tuh. Umpamanya aja malah. Nah, maka oleh itu hendaklah kita menghindari obat-obat kimia. Karena obat-obat kimia ini kita akui bujur obat, tapi mengobati satu penyakit mendatangkan penyakit yang lain. Obat kimia mengobati misalnya panas, tapi mendatangkan penyakit lain, entah liver, entah kanker kantong kering. Apakah keduitan nuar obat? Nah, itu sama durian itu menyebabkan kanker, larang harganya. Sawat ada 2 biji, ada kawan nukar beres, baik nukar beres dari nukar durian. Jadi bujur aja orang kada baik makan durian tuh, orang mau makan. Orang mau makan durian, itu kada baik jar orang, saurang bagus. Saurang ada terasa. Jadi ganti obat-obat kimia ini dengan obat-obat nang alam. Obat alam. Ada yang ngarannya bunga telang. Ada kan di sini? Bunga telang itu kayak pertalit tuh anunya banyunya. Jadi hanya relun dibari oleh Ustadz Jamak Sari ngarannya orang gambut. Nah, bunga talang itu direndam di banyu panas. Nah, di udak sedikit. Nah, jadi pertalit. Jadi kawat tuh mengganti pertalit kayaknya. Warnanya, khasiatnya sampai haus dulu. Ujar tuh bagus juga. Nah, mungkin di internet ada juga.
Ada juga di wadah Ustadz Jamal Sari itu di Tatah Jeruju ada gambut. Ada orang abahnya tuh 100 lebih umur mencangkul dia masih tahan aja mencang. Sekalinya napa minum jahe tiap hari. Jahe. Jadi gue sekalinya minum jahe. Apalagi tambahin talo 3 biji. Wah, strong. Anu tuh lain jahe. Imbahnya itu sarai, imbah itu temulawak, imbah itu ketumbar. Macam-macam ya lagi. Nang supaya nyaman, tambahin gula bang. Asik banget tuh bang. Imbahnya itu bini pulang salur handap. Apa lagi? Wah, titik bang liur. Ada dasar hidupnya nyaman bahagia juga daripada hidup ini berkeluh kesah ya kalau hidup berkeluh kesah memberontak kepada Allah Ta'ala ada kawa terbaik menghancurkan bagi keimanan hidup ini jangan berkeluh kesah itu penting sabar dan jangan berkeluh kesah. Nah ini ada jahenya, ini produk dalam negeri, tapi kada dijual. Kemudian wasbutu wala tamfiru, teguhlah jangan mundur. Ini jika urusan apa-apa tuh jangan bawa munduran, gas saja terus. Kayak apa ya lagi baiknya beratur ya. Usbutu paling kada bertahan dan wala tanfiru, jangan kita mundur. Nah, termasuk bertahan nih juga yaitu menyamping. Boleh kada cuma kahiga, kenapa takutan juga sekalinya. Mundur kada bang, urusan yang kada bawa munduran. Nih kalau kita bertemu musuh ibaratnya lah, misalnya musuh paunjunan, ada nama nyarang, sebelah kita boleh kada bang, sopan boleh kada ulihan belum. Itu karena wasbutu wala tamfiru. Nah, orang apa ngarannya kada ada ketetapan. Asa merasa kada mau matuk pindah, merasa kada matuk pindah, kada ulihan. Ada nang orang pematuk kah, kada kah. Nah, nya rupanya iwaknya menghadangi orang sunyi. Akhirnya sidin pangkananya dapat. Ada nu kami itu matnur. Kita makat putar kuliling kada juga dapat banyak. Sidinnya menunggu orang redan. Orang sunyi dikira iwak nih orang habis sudah di muhara sekalinya ada lagi. Jadi dasar bujur juga baik tatap hidup nih daripada bali alih. Ampih dia bali alih. Jangan jadi nomaden. Nomaden ini berpindah-pindah. Orang mencari saruan kan ngalih. Mana aja orang Hajiudin lu saruan. Kada dapat saruan berpindah-pindah. Nah, ini dalam kehidupan maksudnya, dalam keimanan dan dalam kehidupan. Kalau kita mendengari apa ujar orang, sunging paling aneh, marah aja situ. Bila ada orang sarik beri duit, ampe sarik. Laki belinya sarik juga masih banyak duitnya, ampe dijamin. Itu rumus dunia udah. Wasbutu wala tamfiru. Kadang kita mencari rezeki, kasih itu kamari, habis di umur, habis di biaya operasional, gegana udah. Nah, bila kita gegana, suruh rezeki itu mendatangi, ada aja. Kalau kita situ kamari satu mat pindah menyewa toko, jujur, aur bayar toko aja akhirnya. Ampun toko sugihnya, kita harus sugih-sugih. Dapat ulihan, bayar sewa toko, dapat ulihan, bayar sewa toko aja. Coba gegana, minta tanah nu mintuha. Nah, minta tanah sini, ya tak ada kada bayar, soalnya tanah mintuha kan.
Amun ada biasa mintuha, mun kada ada jangan ulun disalahkan, salahnya sendiri ngarannya itu. Ada ketetapan. Jadi penting nang besi ketetapan nih. Nah, rezeki itu kada akan tertukar. Kita di mana bagana asal murahan. Kenapa orang nih pindah-pindah nyelarang? Coba aja. Kita memikirkan hujungan banyak kadusah. Kita memikirkan nih ada perputaran. Ada perputaran tuh pasti ada persinggahan. Bila ada persinggahan, pasti ada yang sangkut ya kita. Kalau kita mahandeki hujungan gana rame satu umat aja. Nang kaya bukan Indomaret, bukan apa kalah. Kita bukan tentang nama. Satu umat aja nya. Urusan nangka itu kita begena di mana aja, jualan apa aja, murahi. Karena orangnya ketujuh dimurah dan niatkan kita sedekah kepada umat Nabi Muhammad. Jangan belarang-larang, apalagi servis AC nih. Amunnya larang, kita tuhuk bakiki pulang nah, bakiki dimemurahi sedikit. Tapi pun percaya bang sedini dasar murah, murah senyum mulu nanya. Minta maaf melada sanak lah, bukan tentang pian bang ada. Nah, yaitu rumus dunia udah. Rumus dunia. Kita memperlakukan pembeli itu seperti diri kita. Seperti diri kita. Abang ngarannya ada hadisnya itu. Seperti diri kita. Bahkan ujar orang barat, pembeli adalah raja. Ada apa lagi? Ada buku ngarannya Emotional Intelligence, karangan Daniel Goleman, orang Amerika keturunan Yahudi, lahir 1996 rasanya. Jadi di konsep Daniel Goleman ini, pembeli adalah raja. Jangan kita menyariki pembeli. Ini misalnya kita berjualan bang lah. Kalau kita jasa ya customer lah, ibaratnya orang yang kita layani. Jadi pembeli raja. Bahkan nabi sarik, jangan sarik kita. Dikisahkan ada pelayan hotel, orang datang, bahasa sarik, tatapnya ramah. Jadi jangan terpancing kita dengan orang menawar kerendahan. Ayo aja situ, penting seorang kada turun harga. Umpamanya lah. Jadi kita mesti memiliki emotional intelligence, yaitu kekuatan emosi. Kita bisa bersosialisasi, jujur itu penting. Jujur, kemudian apa karena empati, simpati. Jadikan pembeli itu seperti diri kita. Nah, marah kada banyak bojong, kayaknya kada jarak. Ada seorang pedagang sukses di Palangkaraya, tidak kita sebut namanya. Ujarnya itu, jangan kita tuh banyak berhujung. Karena bila kita banyak berhujung, ada kena pesaing. Orang mau baca banyak siapa tuh hujungannya kita anu aja. Jadi kalau kita tuh kada banyak berhujung, orang ada hendak menyaingi, wah aja orang sakit juga. Padahal banyak kayak aja berhujung pada volume penjualan. Urusan berjualan ini lebih ahli buan pian bang, karena ini pengamat aja. Pengamat ini kadang harus pada orang main bola. Wah, apa itu ke kiri. Coba seorang juga turun, mana nggak juga. Pengamat ngarangnya apa? Calon kan pengamatnya kada pilih orang kada juga. Mengamati warai juga modelnya kada. Nah jadi usbutu wala tamfiru. Ini fatwa atau arahan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan tapi hendak pindah. Gawian kah jangan ganti-ganti gawian. Nomor HP peganti itu boleh-boleh aja bang itu. Pada teror orang kan. Masalah nganironi mantan mana juga. Bilang sakit banget ganti nomor paksa karena itu. Itu kan nomor lain kehidupan. Keimanan, kehidupan, usaha, rumah,
Nah itu jangan diganti-ganti. Salahnya rumah sebubuhannya. Mau diganti rumah, mana pulang pindah. Dan jangan kita hidup tuh hendak menyiwa. Apakah? Kalau nyakawa, mukar, jangan menyiwa. Ulun kada nyari kayak ada jangan menyiwa. Karena menyiwa itu ibaratnya itu apa? Membangun istana di atas lumpur. Percaya aja. Menyiwa itu membangun istana di atas lumpur. Kada mau jadi runtuh. Karena semakin kita sukses dinikahkan orang terus harga siwanya. Percaya ada. Itu fakta udah. Kalau kita menyewa, kecuali terpaksa lah. Jangan nak diperbaiki. Siwaan kita itu. Jangan kayak kisah rame kisahnya. Karena bila kita menyewa, kayak rame. Diperbaiki apa? Aja orang 2 juta pulang menaik. Nah apakah? Jangan menyewa. Lebih baik kada tapi payu, tapi kada menyewa. Nang nyata hulu pengeluaran tuh kurang. Karena salah satu prinsip ekonomi Cina adalah masuk aja boleh duit nih keluar kada. Nah itu prinsip panubang lah. Bagus juga kita itu urusan itu. Orang Islamnya jangan sedih, jangan melarat. Nah. Bukan kita, bukan pian. Hijrah dari benua, dari kampung ke Kuala Kurun. Jangan kada sukses menyupani Rasulullah. Kenapa? Mun boleh ke kampung pedih lagi. Dimana kayak hulu sungai utara, hulu sungai selatan itu daerah termiskin di Kalimantan Selatan dari PDB pendapatan daerah. Jadi jangan berpikir boleh ke kampung karena dia dihargai orang di kampung. Karena diharapkan orang boleh. Jadi sekali hijrah ini harus berhasil. Kayak apa caranya? Jangan pindah-pindah, jangan menyewa. Gimana? Jangan kita hendak menyewa. Kecuali terpaksa. Nah, kalau terpaksa ini lain pang judulnya menyewa. Jadi jangan kita hendak berpikir menyewa aja. Nah, ini wasbutu wala tamfiru. Teguhlah dan jangan engkau berlari. Karena menyewa ini pacang buka-buka ya kan. Nah, jadi kada ada ketenangan. Boleh menyewa, tapi ada nang kada menyewa. Misalnya toko menyewa rumah kada. Nah, aman sarabanya toko menyewa, rumah menyewa, kendaraan menyewa, bini menyewa aja. Pedih rasanya itu. Ada kan? Was'alu wala tas'amu. Berdoalah dan jangan bosan. Berdoa aja terus. Jangan bebusan-busanan urusan berdoa nih. Kadang kita berdoa minta doakan siapakah? Kita doakan siapakah? 1000 doa orang alim ada aja kena bekasnya. 1000 doa Habib, nah ada aja anunya barokahnya nama-namana. Wasalu wala tasamu. Wantaziru wa taraqqabu wala tayasu. Tunggulah, intailah dan jangan berputus asa. Hidup yang penting itu tenggelam. Kayak kita mau unjun haruan atau mau unjun pupuyo. Nah, karena bukan pengunjunan nih ada salam pengunjunan. Jadi kalau kita nih betimbul, iwak tuh kademu parah. Jadi nang paling bagus hidup nih betinggala melawan pura-pura bunga. Tapi sugih daripada pura-pura pintar, nah pandir sana sini, tapi kedede kantong isinya pedih juga rasanya. Lebih baik nah sintup ya kita kada sin pandiran. Nah tapi dapat iwak istilahnya kan. Nah wantaziru.
jangan kita berputus asa. Wa tawahaw wa la ta'adu, bersaudaralah jangan bermusuhan. Jadi rumus hidup ini siapa aja kita puji, jangan kita cela. Setiap orang memiliki kekurangan atau aib, pasti ada kebaikannya. Musuh kita kah, puji aja, ada salah juga walaupun kita manu hati runah memuji orang tuh ada apa-apa. Nah, kita kada perlu hidup ini bermusuhan. Yang perlu hidup ini bersahabat, bersaudara. Nah, jadi mesti taghaful anin nas, an uyubin nas. Jangan tahu-tahu dari kesalahan orang lain. Nah, itu penting. Jadi karena hidup kita aja banyak juga salahnya. Kalau mau urusi kesalahan orang lain, rugi kita. Kita aja kadang maju-maju, harus memandir orang aja. Wajtami'u 'ala ta'ah wa la tatafarraqu. Berkumpullah atas taat kepada Allah Ta'ala dan jangan bercerai-berai, jangan berpisah-pisah. Nah, ini terutama di bulan suci Ramadan, sebulan lagi, kada sampai sebulan lagi lah. Nah, kita berkumpulan di dalam mengaji tarawih, tadarus. Wa tahabu wa la tabaghadu, berkasih sayanglah dan jangan saling membenci. Nah, bila orang menyakiti kita, jangan kita hiraukan. Buktikan, itu aja. Orang menyakiti kita, baik dengan kata maupun perbuatannya, kan usah dibalas. Rugi membalas. Lebih baik buktikan bahwa kita lebih maju daripadanya. Jadi, kalau kita disakiti orang, itu sama menyuntikkan semangat. Kita disakiti orang dengan kata-kata, kita disakiti dengan orang perbuatan tuh biasa aja. Jangan dihiraukan, jangan dibalas, terpancing kita. Kita dipancing oleh orang agar kita tuh kada mau maju. Wah, urusin itu aja. Sudah, goodbye, silahkan. Jadi biarkan orang sibuk memikirkan agar kita tersakiti, tapi kita terus maju melangkah. Ada deh urusannya, aja situ. Waktu akan membuktikan dalam jumlah hari, tahun dan angka. Setahun meningkat kita. Nah, dulu nang memusuhi kita, dulu nang mencaci kita, dulu jadi apa ya? Kita memang kayak itu prinsip hidup nih. Jangan menggeduhi orang. Jangan membalas bila orang menyakiti kita. Kasihnya tuh rugi menyakiti kita. Rugi itu orang menyakiti itu kada mau tenang. Pasti aja huru hara hidupnya. Karena menyakiti itu sial aja kita. Nah, kita apalagi jangan jauh menyakiti orang. Kita jangan menyakiti orang. Rugi kita. Karena dan kita bila disakiti orang jangan membalas. Bila membalas, nah terpancing kita. Berhasil tujuan orang agar kita tuh mundur. Nah, ini penting. Kalau ulun hidup, Masya Allah, hampir 50 tahun. Berbagai lika-liku pahit manis telah dialami. Apa nang pian alami, belum seberapa nang ulun alami. Cuma kadehendak yo kita berpisah. Waktu awal guru danau abah guru sekumpul. Apa? Kita nih beradu penderitaan ya guru sekumpul. Guguruan nih kakak itu aja juga. Kayak apa pedihnya pahitnya guru danau tuh. Kayak apa pedih pahitnya guru sekumpul tuh. Kakak itu aja juga. Cuma jangan dihiraukan. Sidin dipitnah sampai diampihi dari Darussalam Majar macam-macam adalah hidin mahiraukan. Goodbye, selamat tinggal. Wa arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ujar orang ini itu jangan dihiraukan, rugi kita. Karena bila kita menghiraukan atau membalas, tujuan orang tercapai. Bila kita kada membalas tujuan orang, abut orang. Kayak apa supaya anu tujuan bangkrut supaya
ruginya. Nah, jadi itu suntikan imunitas, suntikan apa ngarannya kebaikan bagi kita. Lihat dahulu abah guru sakumpul tadi musuhi orang, disambeti orang sampai sidin sudah besar kan, ada hijau nangara ketujuh. Napa itu, napa ini? Mundurlah sidin, kan ada mundur-munduran. Kita makin dimusuhi orang, Nabi dimusuhi orang, mundurlah Nabi. Malah sukses di Madinah. Diusir orang di Makkah, disakiti itu kan. Malah seantero dunia nih ajaran Nabi tersebar gara-gara apa? Gara-gara disakiti. Jadi dia sakiti orang tuh jangan hendak membalas. Alhamdulillah. Artinya ada orang hendak menyakiti kita. Oh jadi semangat nih tinggi. Asalnya hampada nih halus jadi bukan dia. Hampada nih paham bagaimana? Hampadannya keberanian. Kita harus sukses. Ulun dari halus tuh dihina. Biasa panjang ya, cuma bukan kalau kesah ada biasa aja. Nah, macam-macam sampai diusir ulun dari guru nih. Kayak apa caranya ulun nih supaya ampih di guru. Ayo, welcome silahkan. Dari nol, dari minus ya kita, dari terpal 2 bulan, aduh apa? Ada masalah. Dan alhamdulillah kada pernah lo menjelek-jelekan orang, nang menyakiti itu kada pernah. Lihatkan aja kita kada juga anak kenapa, dan kita wajar saja disakiti. Jadi kada menyalahkan orang, rugi kita menyalahkan orang. Nah, kita akhirnya tersandra waktu, tenaga, pikiran memikirkan membalas orang. Kada masuk kita. Diusir orang biasa. Ini bukan kalau kesah. Ini membandingkan dari suatu perbandingan bagi pian nangka ini nangka itu. Pian hendak berkeluh kesah. Ibaratnya nih ada udah perbandingan abah guru sekumpul, kahai guru danau dan ulama-ulama lainnya ada aja yang musuhi. Kada ulama orang sugih kayak itu juga. Orang sugih umumnya kada ada musuh di dalam dagang, musuh di dalam persaingan. Nah, maka oleh itu jangan kita menaruh benci. Bahkan ada lagunya, jangan dendam. Ujar siapa tuh lagunya? Gak tahu juga. Wa tatahharu 'anil dzunubi wa biha la tarnasu wa la tatalattahu. Wallahu alam. Mungkin ada waktu kita sambung entah bulan puasa entah sudah hari raya. Mudahan kita hadir di sini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan hati kita, dibersihkan akal pikiran kita, dimaafkan, diampuni berbagai dosa masa lalu kita, diputihkan kita di masa akan datang, dibimbing, dituntun, dirahmati, diberkati. Mudahan keluarga kita ini bertahan, keluarga yang baik, kakawanan kita, kakawanan yang rukun, usaha kita maju seberataan, sehingga kita menjadi kebanggaan oleh anak bini kita, bangga dengan kita, dengan jerih payah kita. Mudah-mudahan anak keturunan kita, anak keturunan soleh dan solehah, dan semua hutang terlunasi, semua permasalahan tertangani. Mudah-mudahan nang mana ada usaha maju usahanya, nang mana ada permasalahan selesai permasalahannya, nang mana ada penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan suatu saat kelak kita bertemu atau bermimpi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin sholihah. Wa bi niyyati ma nawahu syuyukhuna wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'na ma 'allamna wa zidna ilma wa warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.